check the interesting subject. Apa artinya? Ambillah pelajaran yang paling kamu suka, menarik. For example, you like kuliner. Udah, nanti jurusannya juga cari kuliner walaupun swasta. Nah, Pak Sen dulu juga gitu. IPA toh tadi IPA. Tapi di akhir lulus atau ketika lulus nilai kurang. Nilai IPA kurang. Kurang lah. Kalau nanti masuk jurusan IPA ya nanti malah dan tidak minat lagi istilahnya. So I take another subject, another major. Major itu jurusan. So I decided, memutuskan to continue my study in different subject that I learned in SMA. I mean the different subject, different interest, apa istilahnya, minat yang lain. I didn't continue in IPA because my mathematics is not good. My chemistry, kimia is not good. Apalagi fisika, it's not good. I'm not good at physics, at mathematics, not good. And physics, mathematics, apalagi chemistry, kimia, biology. But I still have, masih punya apa? One interest, satu yang menarik, interesting subject. Apa tadi? English. Ya. Jadi walaupun nanti kamu tertariknya apa? Melanjutkan di swasta juga tidak apa-apa. Buktinya Pak Sen ketika itu melanjutkan di mana? Mencoba mendaftar di negeri, nggak diterima. Ya. Then I continued in private. Apa private? Private itu swasta. Kalau negeri public. Private tulisannya. Private university. Private college academy. At the time I took English at Akademi Bahasa Asing. In English department, jurusan bahasa Inggris. For 3 years. The name is Abayo, Yogyakarta. While I was studying there, after 1 year, I took English too in IAIN. Now, WIN. Pernah dengar ya, WIN? WIN pernah dengar? Benar. Nah, sekarang namanya UIN. Kalau dulu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Kira-kira jurusan apa Pak Sen? Di Akademi Bahasa Asing ngambil bahasa Inggris, lalu setelah setahun masih mengerangkap di IAIN. Jurusan apa kira-kira? Ayo, masih sama, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi ambil yang paling kamu tertarik. Jangan ambil yang kamu hanya cari gengsi. IPA pasien tinggalkan karena nilai kurang. Ambil yang pasien masih suka. Sejak SMP ya, suka ya. Suka, bukan berarti bisa. Suka English gitu ya. Kalau bukan jadi ustadz, terus sama-sama sulitnya. Menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi dokter, sama-sama perlu perjuangan. Kemudian berjalan 2 kuliah, yaitu 1 di Akademi Bahasa Asing bahasa Inggris, itu program 3 tahun ya. Tapi kalau UIN program berapa tahun? 5. Berjalan bersama dan pasien juga sambil mengajar atau bekerja di kursus bahasa Inggris, gitu ya. Itu kan perjuangan ya. Minta izin bekerja kursus, kemudian di dalam kursus minta izin supaya tetap melanjutkan kuliah. So every day you read. Every day you read. Every day you speak English. Every day you speak apa artinya? Bicara.
every day you listen, like song, mungkin mendengarkan lagu, melihat ucapannya. Every day you write, menulis juga. Nah, sekarang lihat yang ini, sudah. Lihat yang ini nih. We have new neighbor. Coba dibaca tadi, coba bersama-sama. Kita kenapa coba? Kita have gitu ya. Kenapa Karena kata kerja. Kenapa kata kerja? Karena setelah have ada ya, seperti mengambil sebuah buku, melihat sebuah mobil ya. Berarti ini mempunyai ya. Neighbor, mempunyai neighbor yang new. Jangan lupa ya, kenapa neighbor dulu? Karena ada berarti benda. Karena ada dua berarti neighbor dulu. Neighbor apa tadi? Tetangga. Mempunyai neighbor yang new, tetangga baru. Kemudian berikutnya yaitu Yamamotos ya, keluarga Yamamotos. Berikutnya they apa? Mereka. Come, datang dari Jepang. Gitu. Kalau ini urut ya. Sama dengan kamu nanti kalau mau ngomong Inggris, saya datang dari Jakarta atau saya berasal dari Jakarta, gimana? Ayo, sama dengan ini ngomongnya I, berarti I come from Jakarta. Jadi kalau ada orang tanya, where do you come from? Jawabnya begini ya, I come from Jakarta. Ini, mana? Kamu di mana? Bali? Cirebon, coba. Sama dengan ini. Ayo sambil lihat, I come. Sambil lihat ini, I come from Cirebon. Terus sebelahnya, Mas. I come, sambil lihat ini, I come from Jakarta. Cirebon. Mana? Bantul. Terus kamu? Tegal. Oh, sama dengan Pak Sen. Kecamatan apa? Kramat. Oh ya, Pak Sen kecamatan Dukuturi. Kamu? I come from, Mas. Ya, jadi melihat kalimat setelah kamu tahu artinya lalu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti ini. Yang pulpen. Mas pulpen. Ini nih ya. Ya, seperti ini lihat. They come from. Dari awal ya tadi ya. Kami mempunyai neighbor yang new. Kenapa? Karena ya, jadi ada benda, tetangga baru, Yamamotos. Mereka berasal dari Jepang. Maka kamu juga bisa buat kalimat I come from Madura. Apa lagi? I come from Jakarta. Kalau ayah saya, coba. Ayo, boleh beda-beda karena ayahnya beda-beda. My father, gitu ya. Silakan, masing-masing beda-beda. My father comes, itu aja bedanya. Comes from Bali. Mother, ayo mother. My mother comes from. Soal kamu nanti ingat S atau enggak, ada S-nya ini enggak salah. Yang penting come-nya udah ketemu atau sudah tahu. Ya. Kalau lupa ya, my mother berasal from, gitu aja. Kata come-nya lupa ya, my mother berasal from Jakarta. Yang pokok susunannya ya. Yang pokok berusaha susunannya saja. Ya. Terus berikutnya. They move. Mereka move. Artinya kalau nggak tahu ya move. Mereka move ke city kami 2 week yang lalu. Apa move? Pindah. Jadi bahasa Inggris itu cuma begitu ya. Mereka move. Move itu bentuk lampau ya. Dari kata move, kemudian lampaunya ada ed. Umumnya kalau lampau pakai ed. Moved. Ya. Move. Pindah ke kota kami 2 minggu lalu, 2 weeks, ya, gitu ya. Terus, Mr. Yamamoto works apa works? Bekerja. Kalau nggak tahu ya works gitu ya. Works for mining company. Apa berarti? Ya, dibalik company mining. Company apa? Perusahaan. Mining tambang, ya. Perusahaan tambang, ya. Mana tadi? Perusahaan tambang, mining company di Riau. Kemudian tetapi his wife ya, wife-nya ya, his book, bukunya
Book apa artinya? Buku. Kalau buku biru, blue. Buku baru, new book. Buku biru, blue book. Buku biru, blue book. Wah, apa itu suara air? blue book. Ya, gitu ya. Berarti his wife, mana tadi? Istrinya. Stay. Dia tinggal di lihat di kamus, tinggal. Ayo lihat. Tinggal di mana? Di rumah. Ya. Terus keluarga Yamamoto have tadi kembali apa? Mempunyai. Have apa tadi? Mempunyai. Mempunyai apa? Satu daughter. Tinggal cari di kamus daughter. Siapa artinya daughter? Satu anak perempuan. Sini. Misalnya ini. Yang ini nih. Yang ini. Sini duduk sini. Ini nih. Yang ini. Ini depan, ambil depan. Nah. Lihat. Sampai di apa tadi? Mempunyai satu daughter. Daughter apa artinya? Anak perempuan. Her name is Ako. Sudah lihat? Her name is Ako. Her name is Ako. Apa berarti? Namanya. Itu aja tinggal dibaca. Namanya Ako. She is 12 years. Berarti kalau kamu mau bilang namanya Ako, misalnya mau bilang nama ayah saya Ako ya, my father's name. Nama saya my name. Ya. Nama dia her name. Gitu aja. Jadi kamu pakai dalam kehidupan sehari-hari, baik nulis ketika bicara maupun nulis dan lain-lain. She is 12. Sudah ketemu? She is 12. Mas, belakang, sudah ketemu? She is 12. Berarti apa? Dia 12 tahun. She is 12 years. Dia umurnya berapa? 12 tahun. Ini nih. Yang ini nih. Ini nih. Yang ini nih. Ya. Dia 12 tahun. Terus siapa lah? Berikutnya apa? Ya, kemudian she goes. Goes apa artinya? Go. Apa go? Pergi atau belajar. Belajar di sekolah yang same. Kalau ada the berarti menunjukkan benda. The good boy. Berarti artinya apa? Dibalik. Boy yang good. Kalau ada the berarti pasti ada benda, ya. Jadi cirinya ada benda apa? Misalnya ada the. Misalnya cirinya good boy. Apa artinya good boy? Halo? Anak yang baik. Arti lainnya good boy apa selain anak yang baik? Anak yang punya banyak uang. Kalau tidak punya uang, good boy. Pintar kamu. Good boy. Gitu ya. Good the. Kalau ada the pasti ada benda. The boy berarti masih ada benda. The good boy berarti bendanya boy. The book, ya kan? Berarti ada benda book. The new book berarti apa? Buku yang baru. Kalau buku biru apa? Blue book. Buku biru. Blue book. Jadi kalau ada the pasti ada benda. Seperti ini. Seperti tadi apa? The same school. Berarti schoolnya jangan lupa. Yang diambil schoolnya dulu. Kalau ada the, ambil ada dua kata berarti schoolnya dulu berarti apa? Dia belajar di sekolah yang same. Apa sekolah artinya? Sekolah artinya? Sekolah. Kalau school sekolah. Kalau sekolah ini apa? Ini hobinya makan. Ya kan? Hobinya apa? Makan. Jadi apal school. Ya. Jadi kalau seko kucing, school kucing. Ya. Cat school. Nah, seko kucing cat school karena kan dibalik toh. Cat school, seko kucing. Nah, itu. School artinya sekolah. Kalau seko. Nah, jadi kalau lihat the same school berarti artinya schoolnya dulu karena ada the berarti bendanya yang terakhir. The good boy, anak yang good. The same school, school yang same, sekolah yang sama. Bahasa Inggris itu ada yang mirip-mirip ya, sama bahasa Inggrisnya same. Pensil bahasa Inggrisnya pencil. Pulpen, pen, mirip toh. Apple,
apple. Bambu, bambu. Mirip kan? Durian tetap sama, durian. Apa lagi? Mangga, mango. Mirip, ya. Jadi kalau menoleh apa? Mengo. Oh, noleh, mengo. Jadi kalau itu bahasa Jawa ya. Mangga, mango, mirip. Ya. Kemudian nih, ayo dilihat sampai sudah ketemu belum? Ya, masih alinya kedua. Dia sekolah di sekolah, dia belajar di sekolah yang sama seperti yang saya lakukan, as I do. Berikutnya, in fact, sebenarnya she is my classmate. Ini bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan cuma dia teman sekelas saya. Kalau bahasa Inggris ada is-nya, she is my. Dia ayah saya, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, she is my. Is, ya. Kalau bahasa Arab tanpa is-nya juga. Ya. Huwa abi, hiya ummi kan tanpa is kan. Hiya ustazah, huwa ustadun kan tanpa is ya. Sama dengan bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris ada is-nya. Jadi she is my. Jadi kamu baca aja dia adalah classmate saya, gitu. Kalau tahu classmate artinya teman sekelas ya dia teman sekelas saya. Terus berikutnya, I often visit Atko's house. Berarti apa? Saya mengunjungi di balik rumahnya Atko. Jadi kalau Ali's house ya rumahnya Ali. Alinya terakhir lihat, alinya terakhir. Saya sering visit. Ya, kalau nggak tahunya ya sering visit. Apa visit? Mengunjungi. Kemudian I usually, kalau nggak tahu usually ya saya usually. Go tadi apa? Pergi. There, ke sana. Di rumah kapan? In the afternoon. Morning, afternoon. Ya, berarti di siang hari. Aku dan saya like apa? Suka studi, belajar bersama. Kan begitu toh? Jadi kamu baca aja suka studi bersama. Kalau tidak tahu together ya suka studi together. Tinggal cari di kamus. Ya. Berikutnya, sometimes juga kamu nggak tahu ya sometimes. Kalau tahunya kadang-kadang. Kurang ya, sume, tulisannya some. Kadang-kadang saya pergi kemana? Ke her house, berarti rumahnya. Just to have apa? Hanya untuk nice chatting, hanya untuk mengobrol, chatting, hanya untuk chatting yang nice, chatting yang menyenangkan. Dibalik ya, chatting yang menyenangkan. Karena ada kenapa? Chatting dulu. Karena ada berarti menunjukkan benda. A good book, buku yang good. A good boy, anak yang good. Nice chatting, berarti chatting yang menyenangkan. Kemudian I teach her Indonesian. Saya mengajari dia. Ya, kenapa Coba diartikan kenapa Kenapa teach? Karena ada her menunjukkan benda. I like her book, saya suka bukunya. I teach her Indonesian. Saya bukan ini mempunyai, bukan, saya mengajarnya. Saya men-teach-nya bahasa Indonesia. Ya. Gitu ya. Coba dari atas. Lihat, dari atas lihat. Kami mempunyai. Kenapa diartikan tadi? Karena ada benda. Kami mempunyai tetangga baru, neighbor yang new. Kemudian lihat lagi. Namanya keluarga Yamamoto. Mereka berasal dari Jepang. Ini bisa kamu Inggriskan atau kamu nulis. Saya berasal dari Jakarta. I come from Jakarta. Ini dari mana? Jakarta, Tegal. Berarti I come from Tegal. Kecamatan apa? Kramat ya. Berarti kenapa nggak bawa pilus sekarang? Karena nggak pulang ya. Sukanya pilus, teh poci gula batu, kemudian sama soto Tegal. Yang pakai tauco. Sama Pak Sen juga Tegal. Sama apa lagi? Kupat gelabet. Ya, gitu ya. Jadi kamu, iya, kamu bisa pakai I come from Tegal. Nanti yang lain-lain buat kalimat dalam bahasa Indonesia aja ditulis sebanyak-banyak. Gitu ya. Kamu nulis sebanyak-banyak. Ayah saya dari mana, ibu saya dari mana, kemudian adik saya paman saya atau apa gitu ya, bebas. Atau mereka dari mana. Kemudian they move, mereka pindah ke kota kami 2 minggu lalu. Kemudian Yamamoto bekerja di mana? Mining company, di balik perusahaan tambang, gitu ya.
di Riau, tetapi istrinya tinggal di rumah. Berikutnya ya, Yamamoto punya satu anak perempuan, namanya Ako. Ya. Ulangi lagi dari atas. Kami punya neighbor yang baru dari atas. Kami punya neighbor baru, tetangga baru. Kemudian namanya Yamamoto. Kemudian mereka berasal dari Jepang. Kemudian mereka pindah kemana? Kota kami 2 minggu lalu. Kemudian Mr. Yamamoto bekerja di perusahaan tambang di Riau. Lalu istrinya tinggal di rumah. Yamamoto punya satu anak perempuan, namanya Ako. Terus dia 12 tahun. Dia sekolah di sekolah yang sama seperti yang saya lakukan. Sebenarnya dia adalah teman sekelas saya. Saya sering mengunjungi ke rumah Ako. Saya biasanya pergi ke sana di sore hari. Kemudian Ako dan saya suka belajar bersama. Kadang-kadang saya pergi ke rumahnya hanya untuk bercanda atau ngobrol yang menyenangkan. Saya mengajar dia bahasa Indonesia, gitu ya. Oke. Nah.